Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lembayan Fitri dari kelas 3B Prodi Perbankan Syariah. Saya ingin membahas tentang apa itu manajemen dana bank syariah. Nah, jadi manajemen dana bank syariah itu upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur posisi dana yang diterima dari aktivitas funding untuk disalurkan kepada aktivitas financing dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu untuk memenuhi kriteria likuiditas, rehabilitas, dan solvabilitas. Bank syariah didirikan dengan tujuannya itu untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam atau syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang lain terkait sebagaimana halnya dengan bank konvensional. Bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara intermediari antara satuan kelompok, masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana atau surplus unit dengan unit-unit lain mengalami kekurangan dana atau defisit unit. Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada belah pihak. Bank syariah dirancang untuk melakukan fungsi pelayanan sebagai lembaga keuangan bagi para nasabah dan masyarakat. Untuk itu, bank syariah harus mengolah dana yang dapat digolongkan dari seperti kekayaan. Bank syariah dalam bentuk kekayaan yang menghasilkan aktivitas produktif, yaitu pembiayaan untuk debitur serta penempatan dana di bank atau investasi lain yang menghasilkan pendapatan. Kemudian ada kekayaan yang tidak menghasilkan, yaitu kas dari investasi atau harta tetap. Nah, yang kedua itu ada modal bank syariah berasal dari modal itu sendiri, yaitu simpanan pendiri atau modal dengan cadangan dan hibah, infak atau sedekah. Nah, kemudian ada simpanan atau hutang dari pihak lain. Yang ketiga itu ada pendapatan. Pendapatan usaha keuangan bank syariah berupa bagi hasil atau markup dari pembiayaan yang diberikan dan biaya administrasi serta jasa tabungan masyarakat di bank. Yang ketiga itu biaya yang harus dipakai oleh bank syariah, yaitu biaya operasi, biaya gaji, manajemen, kantor, dan bagi hasil simpanan nasabah penabung. Nah, ada batasan dan pengukuran dana bank syariah, yaitu dari struktur modalnya. Nah, dari struktur modal itu, apa sih itu modal? Modal itu merupakan faktor yang sangat penting dari perkembangan dan kemajuan bank sekaligus. Nah, berfungsi sebagai penjaga kepercayaan, menjadi kemungkinan terjadi resiko, terutama dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Tingkat kecukupan modal itu dinyatakan dengan rasio tertentu yang disebut dengan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio atau CAR. Atau tingkat kecukupan modal ini dapat didirikan dengan cara membandingkan dengan aktivitas beresiko komponen yang simpanan pihak ketiga, di mana terdiri dari tabungan giro dan deposito yang berasal dari masyarakat. Kemudian ada penjelasan tentang pemenuhan likuiditas. Nah, likuiditas itu penjelasannya adalah kemampuan untuk merubah seluruh aset menjadi bentuk tunai atau cash. Sedangkan dari sudut pasif itu
adalah kewajiban bank memenuhi kebutuhan dana melalui portofolio liabilitas, kemampuan likuiditas aset. Itu juga tergantung pada faktor utama, yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri dan daya jual aset tersebut. Nah, komponen yang terdapat pada indikator ini berupa rasio dana yang lancar dari terhadap dana atau simpanan pihak ketiga. Nah, merupakan wujudan dari beberapa aset lancar yang dimiliki suatu bank dalam mencairkan asetnya dalam waktu 1 tahun terhadap dana simpanan pihak ketiga yang berasal dari masyarakat dalam bentuk deposito, giro, dan tabungan. Nah, kemudian ada penjelasan dari aktivitas produktif atau pembiayaan. Nah, pembiayaan dari kegiatan pembiayaan atau financing merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit yang menurut sifat penggunaan pembiayaan dapat dibagi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis untuk memenuhi kebutuhan, kemudian ada produksi dalam arti luas, yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Komponen dari aktiva produktif adalah berasal dari rasio total pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang diberikan. Itu saja penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.